Halo kawan, jumpa lagi di channel DIY. Oke, jadi kemarin video yang ini adalah video tentang saya mengganti filter udara PCX memakai filter udara proper. Jadi ini saya mau mereview sekarang mengenai filter udara yang sudah mencapai atau menempuh jarak 6000 km ya. Jadi kalau teman-teman bertanya, kok baru upload kemarin? Kok sekarang sudah upload lagi reviewnya mengenai filter udara yang sudah mencapai 6000 km? Jadi gini penjelasannya. Jadi pada saat pemasangan filter udara baru, yang filter udara proper yang baru, itu saya buat videonya sudah sekitar 1 tahun kemarin ya. Jadi di tahun berikutnya saya sudah memakai filter udara proper ini selama kurang lebih 1 tahun atau sudah menempuh jarak sekitar 6000 km. Kalau teman-teman pengen tahu review dan pemasangan filter udara proper yang pertama kali, bisa lihat di link di pojok kanan atas ini ya. Dan untuk thumbnailnya contohnya seperti ini. Oke kawan, sekarang kita mau mulai mereview atau melihat hasil dari pemakaian filter udara proper pada motor PCX 160 setelah mencapai atau menempuh 60 km ya. Maksudnya menempuh 6000 km atau kurang lebih ini saya pemakaian selama 1 tahun ya. Ini yang pasti kita lakukan pertama adalah membuka baut-baut filter udara dari PCX ini ya. Nanti setelah semuanya dibuka baru kita bisa melihat hasil dari filter udara motor PCX ini. Oke, sekarang kita buka ya. Nah, ini adalah penampakan atau hasil dari pemakaian filter udara proper selama 6000 km. Ini sudah sangat kotor sekali ya dibandingkan dengan video sebelumnya yang pada saat pemasangan pertama kali. Contohnya seperti ini di sebelah kanan ya. Oke, untuk melepas filter udara ini kita masih terdapat 3 buah skrup yang menempel di filter udara ini ya. Ini jadi kita lepaskan dulu satu persatu, baru nanti filter udaranya bisa kita cuci. Nanti kita lihat hasil pencuciannya atau bagaimana proses mencucinya. Oke, sekarang filter udaranya sudah bisa kita ambil ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Cukup kotor atau sangat kotor ini, kalau menurut saya sih sudah sangat kotor ya. Jadi inilah kemampuan filter udara dari proper dalam menyaring atau memfilter udara pada motor PCX 160 ya. Untuk tampak belakangnya ini masih cukup bersih, dan untuk tampak depannya ini dia sudah sangat kotor ya. Sangat terlihat perbandingannya di bagian depan dan di bagian belakang. Jadi menurut saya filter udara ini masih cukup baik dalam memfilter. Oke, sekarang waktunya kita coba mencuci filter udara ini ya. Jadi teman-teman, saya sarankan dalam mencuci jangan terbalik ya. Ini kan posisi bagian depan. Jadi kalau ingin mencuci berarti harus diberikan air dari bagian belakang agar kotorannya keluar ke bawah ya. Kalau terbalik nanti dia malah semakin menyangkut ke bagian dalam. Jadi ini saya sarankan untuk memberikan air dari sisi berlawanannya ya. Nah, ini kalau teman-teman punya spray atau semprotan air yang bertekanan tinggi tapi tidak usah terlalu tinggi ya, di setel dengan tekanan sedang aja, teman-teman bisa pakai itu ya. Tapi ini karena saya tidak ada, jadi saya menggunakan air dari keran aja atau dari selang. Nah, jadi ketika kita guyur air atau kita beri air, dia tidak langsung luntur ya. Wajar ya, karena ini memang kotorannya sudah bercampur dengan udara dan oli, bukan oli sih, seperti kayak kotoran-kotoran yang bercampur minyak. Jadi dia menempelnya cukup kuat ya. Nah, ini saya coba semprot dulu memakai selang. Oke, sekarang kita lanjut proses pencuciannya ya. Ini saya menggunakan selang, tidak terlalu bertekanan tinggi agar tidak merusak dari si filter udaranya ini ya. Jadi ini kawan-kawan bersihkan secara pelan-pelan, bertahap. Jadi setelah nanti disemprot ini, saya mau coba sedikit disikat menggunakan sabun colek ya.
biar dia kotoran-kotoran yang menempel kayak gini bisa hilang. Jadi ketika teman-teman sudah menyemprot filter udara dari sisi belakangnya ya, baru boleh teman-teman bisa menyemprot filter udara ini dari sisi depannya. Jadi sekarang boleh disemprot depan belakang ya, karena tadi sebelumnya kita sudah merontokkan kotoran dari sisi belakangnya dulu agar tidak semakin masuk ke bagian dalam ya. Ini saya masih menyemprot dari sisi bagian belakangnya, nanti kalau sudah baru saya balik dan saya semprot bagian depannya. Nah, ini sekarang saya semprot dari bagian depan. Oke, sekarang jadi tahap pertama yang saya lakukan adalah mengusap atau memoles dari filter udara ini di sisi karetnya ya. Jadi saya bersihkan dulu kotoran-kotoran yang tidak terlalu keras menggunakan spons dan diberi sabun colek. Jadi kalau sekiranya teman-teman sudah bersih pada sisi bagian-bagian karet, baru teman-teman bisa menggunakan sikat yang tidak terlalu keras atau yang tidak terlalu kaku ya. Bisa teman-teman gunakan sikat yang biasa untuk menyikat baju, dia sikatnya biasanya lebih lembut ya dibandingkan sikat untuk menyikat keramik. Kalau untuk menyikat keramik itu dia lebih kasar. Tapi ini saya mau coba menggunakan sikat yang menggunakan sikat keramik, jadi agak sedikit kaku tapi tidak terlalu keras. Oke kawan, jadi sebelum saya menggunakan sikat keramik, ini saya coba menggunakan sikat gigi dulu ya. Kita lihat seberapa ampuhnya sikat ini dalam membersihkan kotoran-kotoran pada filter udara ini. Ini saya campur menggunakan sabun cair ya, atau sunlight atau apapun untuk yang biasa teman-teman gunakan mencuci piring. Ini saya coba sikat satu persatu kisi-kisinya yang di bagian atas ya. Nanti untuk bagian dalamnya teman-teman bisa menggunakan sikat yang lebih panjang. Ini mencucinya tidak perlu terburu-buru ya, kita pelan-pelan aja biar hasilnya juga maksimal. Nah, sekarang saya coba lanjut ke tahap sikat menggunakan sikat keramik ya. Ini saya beri sabun cair dulu sebelumnya. Kenapa saya gunakan sikat ini? Agar kita bisa menjangkau bagian kisi-kisi dalam dari filter udara ini ya. Jadi sikatnya ini saya tidak searah atau tidak satu arah ke atas atau ke bawah ini, jadi saya sikatnya bolak-balik aja ya. Oke, sekarang lanjut saya bilas menggunakan air lagi. Jadi ini untuk sikat pertama sudah saya lakukan. Sekarang saya mau coba lanjut sikatnya 2 kali ya. Jadi ini masih belum kelihatan bersih, masih terdapat hitam-hitam ya. Jadi kalau teman-teman kenapa tidak menggunakan karburator cleaner gitu ya, yang biasa teman-teman gunakan untuk membersihkan karburator atau membersihkan bekas-bekas bensin yang menempel pada mesin ya. Saya khawatir ya kalau menggunakan cairan seperti itu nanti malah merusak dari si lapisan dari filter ini ya, karena dia menggunakan cotton gauze di filter udaranya ini. Jadi kalau pakai cairan-cairan seperti itu nanti saya khawatirnya dia malah jadi rusak. Jadi saya coba gunakan manual menggunakan sabun dan sikat aja ya. Dan juga kalau biasanya kalau saya lihat teman-teman lain yang membuat video seperti ini juga, jadi ketika dia membersihkan menggunakan cairan-cairan seperti itu, dia malah luntur aja. Maksudnya luntur tuh disemprot memang hilang, tapi dia luntur ke bagian sisi-sisi bawah. Jadi tidak langsung bersih gitu ya.
Jadi ini saya coba metode menggunakan sabun dan air. Nanti kita lihat seberapa jauh perbedaannya sebelum dibersihkan dan setelah dibersihkan ya. Jadi ini udah masuk tahap sikat yang kedua. Kita lihat ini sudah mulai bersih ya. Daripada sikat yang pertama tadi, ini sudah mulai terlihat berwarna kayak ungu-ungu gitu ya. Jadi filter cotton gauze ini dia memang dari dasar sananya sudah berwarna ungu ya. Dan ini sudah menampilkan warna seperti aslinya lagi atau saat pertama kali sebelum dipakai. Ya, walaupun tidak begitu mirip tapi sudah mulai terlihat ya. Oke kawan, jadi ini saya rasa sudah cukup bersih ya. Bisa dilihat ketika saya terawang dia sudah mulai menampakkan pori-porinya lagi. Tidak tertutup seperti tadi ya. Jadi setelah ini saya mau coba jemur sampai benar-benar kering. Teman-teman bisa gunakan kompresor angin dulu untuk membersihkan sisa-sisa air ya. Ini karena saya tidak ada kompresor, jadi saya langsung jemur di bawah terik matahari langsung, baru nanti saya pasang. Oke kawan, ini menurut saya sudah kering ya. Tadi saya jemur kurang lebih sekitar 3-4 jam ya, di bawah sinar matahari terik langsung. Jadi ini sudah benar-benar kering. Pastikan teman-teman kalau mau memasang filternya lagi yang habis dicuci yang sudah benar-benar kering ya, jangan masih lembab atau masih basah. Karena nanti khawatirnya ketika kita jalankan motornya, dia debunya mudah menempel lagi. Jadi terlihat ya perbandingan dari sebelum dan sesudahnya ya. Nah sebelumnya itu seperti ini, di video sebelah kanan saya perlihatkan ya. Teman-teman bisa lihat perbandingannya dengan yang sudah dicuci. Jadi ini langsung saya coba pasang lagi ya. Menurut pengalaman pribadi saya, selama saya memakai filter udara ini memang motor jadi terasa lebih enteng ya. Untuk tarikan jadi lebih responsif. Suara motor ya, saya benar-benar memperhatikan pada suara motor juga lebih halus dibandingkan menggunakan filter yang biasa bawaan dari AHM Honda ya. Jadi ini menurut pengalaman pribadi saya aja ya. Kalau teman-teman ada sanggahan atau ada komentar, silahkan berikan komentar di bawah ya. Lalu untuk penggunaan BBM, menurut saya sih tidak terlalu signifikan ya dari penggunaan filter ini. Yang paling saya rasakan itu adalah ketika saya menggunakan filter ini adalah tarikan gas ya. Itu terasa sangat enteng ya. Karena wajar sih, dia kan filter udaranya menggunakan mikronnya 30 ya nilainya, daripada si bawaan aslinya mikronnya itu 10-15 mikron. Jadi dia lebih rapat. Kalau ini lebih longgar, tapi tidak menutup kemungkinan dia tetap masih bisa memfilter kotoran-kotoran atau udara-udara yang tidak bersih. Oke kawan, begitu aja video saya kali ini tentang review penggunaan filter udara proper pada motor PCX 160 setelah menempuh jarak 6000 km atau kurun waktu 1 tahun ya. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel DIY, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan info, tips, trik, dan tutorial lainnya kepada kawan-kawan. Jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next project.